Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Uteja, prodi PAI semester 3B, dan saya mahasiswa STI Al-Falah. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas mata kuliahan filsafat pendidikan, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang sabar dan ikhlas. Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat salat dan nikmat sehat wal afiat kepada kita semua insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang menderang saat ini dengan cahaya iman dan Islam. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, tiap manusia pasti pernah ditimpa musibah, mulai dari kehilangan harta, ditinggalkan anggota keluarga tercinta, ketakutan, dan kelaparan, hingga sampai jatuh dalam kemiskinan. Dan musibah juga tak melulu yang berujung duka, namun ada juga musibah yang membuat orang seakan bahagia gitu, yakni dengan mendapat jabatan, rezeki yang melimpah, atau kekayaan yang semuanya tuh bisa melenakan seseorang tersebut untuk bersyukur. Jadi dengan harta, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia tidak bersyukur atas rezeki yang diberikan kepada dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai muslim, jika tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk bersabar, menerimanya dengan ikhlas, lapang dada, dan membaca istirja, yakni membaca lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman, Ibnu Katsir juga menerangkan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka. Seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih, selain sabar dalam menghadapi musibah, bentuk sabar lainnya yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, yakni sabar dalam melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama, yakni sabar akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, waktu di sini sudah adzan Isya. Mohon maaf sebelumnya saya telat mengerjakan untuk tugas ini. Lanjut ke pembahasannya. Nah, setelah kita mengetahui sabar yang kedua, yaitu sabar dalam
sabar untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat kepada Allah dan sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 4, teman-teman. Nah, sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kekafiran. Nah, yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan kewajiban, yaitu taufik. Sabar yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah, berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridho Allah Ta'ala. Nah, sabar dalam menghadapi godaan maksiat salah satunya dengan menjalankan sholat secara khusyuk. Nah, ini benar-benar salah satu sabar yang mungkin susah ya bagi kita, karena memang dalam sholat itu kadangkala kita hanya menggerakkan tangan dan badan kita saja, tapi tidak dengan hati kita yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Ibnu Katsir menjelaskan pengertian sabar. Sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa. Mengapa puasa? Karena kita tahu puasa itu didefinisikan bukan hanya menahan rasa lapar, tetapi puasa juga menahan diri kita untuk menahan hawa nafsu, baik hawa nafsu dalam kebaikan maupun hawa nafsu dalam kejahatan. Nah, menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid, Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan karena itulah bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Menurut pendapat lain, yang dimaksudkan dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Karena itu dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah. Nah, dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat, seperti yang dikatakan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Tidak hanya itu, sabar mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelah tadi saya menjelaskan semuanya tentang apa itu sabar, setelah kita mengetahui semua itu, maka timbullah pertanyaan, apa sih kaitannya sabar dengan filsafat pendidikan? Tentunya sabar memiliki kaitan yang sangat erat dengan filsafat pendidikan dengan beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek pembentukan karakter manusia. Sabar merupakan salah satu nilai moral dan karakter penting yang ingin ditanamkan melalui pendidikan. Filsafat pendidikan ini menekankan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik, dan sabar adalah salah satu karakter utama yang perlu dikembangkan. Nah, yang kedua aspeknya yaitu agar kita meningkatkan kecerdasan emosional, yang dimana filsafat pendidikan modern ini menekankan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional. Tidak hanya kecerdasan intelektual, sabar merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional yang membantu seseorang mengelola emosinya dengan baik, teman-teman. Nah, menurut filsafat itu sabar memiliki beberapa dimensi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sabar menurut dimensi etisnya itu. Nah, dimensi etis itu apa sih? Dimensi etis itu adalah aspek moral atau pertimbangan nilai baik atau buruk dalam suatu persoalan atau tindakan nih, teman-teman. Nah, bagaimana sih contohnya sabar dalam perspektif dimensi etis? Nah, sabar tentunya memiliki perspektif dimensi etis yang penting dalam pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik. Nah, beberapa contoh sabar dalam dimensi etis menurut filsafat pendidikan antara lain yang pertama yaitu untuk pengendalian diri, yang dimana sabar dalam dimensi etis tercermin melalui kemampuan pengendalian diri yang meliputi yang pertama menahan amarah dan tidak mudah terprovokasi.
Yang kedua itu mengendalikan hawa nafsu, misalnya saat berpuasa tentunya itu harus meningkatkan banget kesabaran kita, karena dalam puasa itu tentunya kita diharuskan untuk menahan rasa lapar, menahan hawa nafsu, dan itu adalah sebuah kesabaran. Ya, yang kedua yaitu ada sabar menurut dimensi epistemologis. Nah, apa itu dimensi epistemologis? Nah, dimensi epistemologis ini berkaitan dengan teori pengetahuan atau cara kita memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Nah, sabar ini bukan hanya tentang perasaan kita, tetapi secara keilmuan juga dapat ditingkatkan ya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat aspek yang dimana termasuk dalam dimensi epistemologis, yang dimana sabar itu bisa menimbulkan karakteristik pengetahuan tentang sabar. Nah, pengetahuan tentang sabar memiliki ciri khas. Yang pertama, bersifat normatif sekaligus empiris, lalu melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, lalu memadukan dimensi spiritual dan psikologis. Nah, dengan pemahaman epistemologis ini, sabar tidak hanya dipandang sebagai konsep abstrak, tapi juga sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dikembangkan, dan diimplementasikan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan pembentukan manusia yang utuh. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ya, mungkin dalam segi penjelasan penyampaian saya mungkin banyak kata-kata yang terbata-bata dan juga tidak jelas untuk didengar, dan mohon maaf juga bila banyak sekali kesalahan apabila dalam menjelaskan lah ya, apalagi dalam membaca Al-Quran mungkin saya banyak salahnya, terus dalam ilmu-ilmu yang lainnya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.